Terima kasih Anda masih di Dokter Indonesia. Di saat Anda mendapatkan sang buah hati dalam kondisi demam atau panas, tentunya Anda akan merasa bingung harus berbuat apa. Ya, apa yang mesti Anda lakukan agar anak Anda tidak salah dalam mengatasi demam tersebut. Bersama saya sudah ada Dokter Margaret. Apa kabar Dokter Margaret? Hai Dokter Ian. Iya, Dokter Margaret. Tentunya masyarakat kita sudah familiar dengan nama demam atau panas, ya karena kenaikan suhu. Tapi suhu yang sejauh mana para orang tua harus menganggap bahwa anaknya ini ya ada persiapan khusus untuk diobati. Oke, jadi demam itu sendiri, Dokter Ian, adalah suatu keadaan di mana peningkatan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Nah, demam ini sendiri merupakan suatu keadaan di mana bisa merupakan respon mekanisme pertahanan tubuh. Bisa faktor karena ada infeksi virus, kemudian infeksi bakteri. Nah, kalau misalnya pada anak kecil atau anak bayi, kadang-kadang tumbuh gigi pun bisa menyebabkan kondisi demam. Iya, dehidrasi juga bisa betul, demam. Dehidrasi pun juga bisa menimbulkan. Jadi sebenarnya para orang tua itu sudah wajib menyimpan yang namanya termometer ya. Iya, jadi, betul sekali. Itu sebagai takaran. Nah, kita langsung kepada masalah kayak pemberian obat. Ya, bicara masalah obat untuk mengatasi demam, ini ada yang dari resep dokter, bahkan juga sudah cukup banyak para orang tua bisa mendapatkannya di apotik yang dijual bebas atau di warung. Nah, ini kan ada beberapa jenis obat yang berfungsi sebagai antipiretik, istilahnya untuk menurunkan suhu. Menurut Dokter Margaret gimana? Beberapa jenis dari jenis obat ini? Oke, jadi banyak sekali memang jenis-jenis obat yang kita kenal di pasaran. Ada yang namanya golongan acetaminophen atau paracetamol, kemudian ibuprofen, kemudian asetilsalisilat atau aspirin. Nah, ini semuanya memiliki efek untuk menghilangkan demam dan menghilangkan sakit. Tapi memang kalau untuk lini pertama atau pilihan pertama obat demam itu kita biasanya kalau dokter anak itu adalah paracetamol, Dokter Ian. Karena kalau untuk paracetamol itu sendiri, efek samping obatnya lebih minimal dan bisa cocok untuk segala jenis penyakit atau infeksi. Kalau untuk usia? Untuk usia bisa mulai dari 0 bulan sampai usia dewasa pun tidak ada masalah kalau untuk paracetamol. Tetapi kalau jenis golongan ibuprofen itu biasanya kita batasin hanya boleh diberikan sejak anak itu berusia 6 bulan ke atas. Oh, 6 bulan ke atas, di bawah 6 bulan tidak boleh. Nah, itu bicara masalah perbandingan. Ini agak lebih spesifik perbandingan antara paracetamol dengan ibuprofen. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dari kedua jenis obat tersebut tadi? Kan tadi ada dari si usianya, kemudian tentunya ada bukan untung atau rugi dari jenis obat, tapi mereka pasti memiliki manfaat tertentu atau pantangan tertentu. Jadi dari kita bisa bicara dari efek samping. Nah, kalau misalnya untuk ibuprofen itu efek sampingnya lebih banyak memang ke arah ke mual pencernaan. Nah, jadi kita tidak bisa berikan pada anak yang misalnya pada infeksi virus demam berdarah itu sangat terlarang untuk diberikan ibuprofen. Iya, tidak boleh. Sebaiknya jangan diberikan golongan ibuprofen. Karena alasannya? Alasannya ya. Jadi kalau misalnya dari kondisi demam berdarah itu sendiri, salah satu gejalanya kan mual yang hebat atau nyeri lambung yang hebat. Nah, sementara kalau misalnya dikasih ibuprofen, itu efek samping obatnya itu sendiri bisa bikin mual, sehingga makin dari penyakitnya sendiri bisa bikin mual, obatnya itu sendiri bisa menyebabkan mual, sehingga malah double impact sebenarnya. Selain itu yang kita takut adalah resiko terjadinya perdarahan. Oke, nah ini supaya masyarakat kita atau pemirsa saya itu lebih mengerti, kita akan melakukan peragaan ya, kenapa proses dari demam berdarah itu bisa muncul kayak luka atau perdarahan kayak gigisan ya. Ini ada peragaannya, ini ada pembuluh darah ya Dok ya? Betul. Jadi misalnya kalau ini darah, seolah ini darahnya jadi dalam kondisi kental nih Dok. Nih kalau dia darahnya kental, itu kalau kita tuang ke ini nih kalau pembuluh darahnya kental, tuh. Oke, saya liatin ya. Ini berarti proses yang tertumpah yang di bawah ini, pada bagian ini, itu menandakan proses perdarahan itu tadi. Ya, jadi kalau misalnya darahnya encer, nih kita akan lihat ya. Nih, ya Allah. Serius nih habis nih sampai nih.
Oke. Nah, ini kan dari darah kental dan darah encer. Ini akibat penggunaan dari jenis obat ibuprofen itu menimbulkan darah kental atau darah encer itu tadi? Jadi bisa mengakibatkan ada beberapa obat yang sifatnya bisa mengencerkan darah. Nah, kalau dalam kondisi darahnya itu encer, makanya tadi yang seperti bisa kita lihat di peragaan tadi, perdarahannya malah akan menjadi lebih banyak gitu. Dan tidak ada yang berfungsi sifatnya untuk menutup pembuluh darah, kebocoran luka dari Berarti pembuluh darah ibuprofen ini itu tadi. mengakibatkan pengenceran pada darah lebih meningkat Dibanding acetaminophen dibanding tentunya. acetaminophen. Ya, jadi pada dasarnya untuk pilihan utama pada demam pada anak terutama, kita biasanya menganjurkan untuk memberikan paracetamol. Paracetamol. Ya, karena salah satu bisa cocok untuk segala jenis penyakit demam karena sifatnya selain untuk menghilangkan demam dan untuk nyeri juga, kemudian efek samping obatnya tentunya lebih minimal dibanding golongan penghilang demam dan nyeri yang lainnya. Oke, batas berapa hari harus dibawa ke dokter? Oke, jadi kalau 72 jam, berarti 3 hari ya? Ya, 3 hari demam tidak turun-turun kunjung membaik setelah dikasih penurun panas dahulu tetap tidak perbaikan, silahkan anaknya segera dibawa ke dokter untuk dilakukan pengecekan. Oke. Terima kasih Dr. Margaret. Ya itu tadi Anda selaku orang tua harus memahami terlebih dahulu kondisi putra-putri Anda tentunya yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Sesaat lagi saya akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jadi tetap di Jog Terus!